Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul, NIM 19024014092, Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah Teknik Kompilasi. Jadi saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah Teknik Kompilasi, yaitu buat sebuah video mengenai dua algoritma. Yang pertama algoritma LL1 dan yang kedua algoritma LR0. Jadi LL1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking. L pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. L yang kedua mengacu pada pensusunan sebuah derivasi dari paling kiri untuk setiap string. L1 menggunakan tumpukan atau stack untuk melakukan parser. Untuk menentukan action dari sebuah parsing dapat dibentuk dengan sebuah tabel dengan aturan yang pertama. Yang pertama itu menggantikan simbol non-terminal A pada stack paling atas dengan sebuah string alpha menggunakan aturan grammar yang dipilih A. Yang kedua itu match atau cocokkan sebuah token pada stack paling atas dengan masukkan token. Top dimulai dengan memasukkan simbol awal di atas stack. Akan menerima input string jika setelah serangkaian tindakan ataupun action stack dan input menjadi kosong. Algoritma parsing LL1 tabel M M kurung siku N, T. Jadi jika A menghasilkan alfa adalah produksi yang dipilih dan terdapat derivasi alfa sama dengan lebih dari kali alfa beta, di mana alfa adalah sebuah token, maka tambahkan A menghasilkan alfa ke dalam tabel M dalam kurung siku A, alfa. Yang kedua, jika alfa menghasilkan A menghasilkan alfa adalah produksi yang dipilih dan terdapat derivasi alfa sama dengan lebih dari, di mana alfa adalah sebuah di mana S adalah simbol awal dan alfa adalah sebuah token, atau maka tambahkan A menghasilkan alfa ke dalam tabel M tanda kurung siku A, alfa. LL1 pengulangan pada LL1 dapat mengakibatkan sebuah grammar tidak dapat digunakan atau ditolak. Untuk itu dilakukan penghilangan rekursif kiri dengan cara yang pertama penghilangan rekursif kiri, kemudian yang kedua itu penghilangan faktor. First and follow set. Untuk membuat sempurna algoritma LL1, maka buatlah tabel parsing LL1 yang menggunakan first and dan follow first set. Diberikan X sebuah simbol grammar atau makna first X didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika X adalah sebuah terminal atau maka first X sama dengan dalam kurung kurawal X besar. Jika X adalah sebuah non-terminal, maka untuk setiap produksi yang dipilih X dipilih XN, first X mengandung first dalam kurung X1 sama dengan untuk setiap Y. Follow set diberikan sebuah non-terminal A, maka follow A akan menghasilkan terminal dan kemungkinan $, yaitu jika A adalah simbol awal, maka S adalah follow A. Jika terdapat produksi
beta dalam kurung alfa menghasilkan beta, maka first sama dengan dinama terdapat dalam follow A. Jika terdapat produksi beta, A menghasilkan U mengandung dalam first U, maka follow A. Recursive Bayesian parser menampilkan aturan grammar untuk sebuah non-terminal A sebagai definisi dari sebuah produser yang dapat dikenal sebagai produser A, algoritma prosedure recursive Bayesian parser. Yang pertama, sisi kanan dari produksi A merupakan struktur kode untuk prosedur. Yang kedua, urutan terminal dan non-terminal sesuai dengan input memanggil prosedur lainnya. Jika bertemu, maka lakukan pemilihan sesuai dengan kode I, F, dan CASE. Jadi tulisan I kecil, F, dan CASE. Jika bertemu non-terminal, maka panggil prosedur dengan nama yang sama, dengan nama non-terminal. Error recovery pada top-down parser. Error recovery pada recursive Bayesian parser biasanya disebut dengan panic mode, di mana simbol melewatkan input sampai tanda yang silih akan sama dengan tanda yang muncul. Beberapa algoritma heuristik untuk panic mode. Yang pertama, sebagai titik awal, menempatkan sebuah simbol dalam follow A ketika sinkronisasi untuk non-terminal A. Jika kita lewati token sampai unsur follow 27, sampai unsur terlihat dan pop A dari tumpukan, ada kemungkinan bahwa parsing dapat dilanjutkan. Yang kedua, hal ini tidak cukup untuk menggunakan follow A sebagai sinkronisasi ditempatkan untuk A. Sebagai contoh, jika titik koma mengakhiri pernyataan seperti di Pascal, maka kata kunci yang dimulai dengan pernyataan mungkin tidak muncul di set follow yang mewakili ekspresi non-terminal. A kehilangan titik koma setelah sebuah tugas akan menyebabkan hasil dalam kunci awal pada pernyataan berikut dilewati. Seringkali ada struktur hierarkis pada konstruksi dalam bahasa, misalnya ekspresi muncul dalam pernyataan, yang muncul dalam blok, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan sel sinkronisasi dari tingkat rendah untuk membangun simbol-simbol yang dimulai dari tingkat yang lebih tinggi konstruksi. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan kata kunci yang dimulai pernyataan begin untuk sinkronisasi sebagai non-terminal yang menghasilkan ekspresi. Kemudian yang ketiga, jika kita menambahkan simbol di first A ke sinkronisasi untuk non-terminal A, maka dimungkinkan untuk melanjutkan parsing menurut A jika simbol di first A muncul dalam input. Kemudian yang keempat, jika non-terminal dapat menghasilkan string kosong, maka produksi beberapa dapat digunakan sebagai default atau standar. Hal tersebut dapat menunda beberapa deteksi kesalahan, tetapi tidak dapat menyebabkan kesalahan akan terlewatkan. Pendekatan ini mengurangi jumlah non-terminals yang harus kita pertimbangkan selama pemulihan kesalahan. Kemudian yang kelima, jika terminal di atas ditumpukkan tidak cocok, maka pop terminal kemudian mengeluarkan pesan yang mengatakan bahwa terminal itu dimasukkan dan meneruskan parsing. Akibatnya, pendekatan ini membutuhkan sinkronisasi token yang terdiri dari semua token lainnya. Kemudian bottom parsing, operator prosedur parser merupakan proses untuk menafsirkan sebuah operator akan dikerjakan terlebih dahulu atau dikerjakan setelahnya. Operator grammar digunakan untuk membandingkan level dari satu operator dengan operator lainnya. Contohnya pada matematika, jika diketahui persamaan A tambah B bagi C, operator
akan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan operator selanjutnya. Kemudian untuk LR0 parser, LR0 parser adalah sebuah produksi disebut LR0 apabila A menghasilkan alfa yang dipilih, dan jika U dan USAR adalah dua sistem simbol string termasuk empati, di mana LR0 adalah sebuah produksi disebut LR0 apabila A menghasilkan alfa yang dipilih, dan jika B dan Y adalah dua simbol string termasuk empati, di mana beta Y sama dengan alfa, maka A menghasilkan beta kali Y. Tidak ada acuan secara eksplisit untuk menuntut string yang di depan lockhead. LR0 parser terjadi apabila tidak ada lockhead yang dapat diperiksa setelah muncul parsing di state, dan jika ini terjadi maka tidak dapat dihitung sebagai string. Dan jika X adalah sebuah token, maka transisi merupakan shift dari X, maka input paling atas stack merupakan sebuah parsing. Pada kasus lain, jika X adalah sebuah non, maka push X ke dalam stack, di mana ini hanya terjadi apabila X menghasilkan Y karena adanya Y dan state X kali Y, maka proses dimulai di mana setiap A menghasilkan alfa kali XN harus ditambah sebuah transisi. Algoritma LR0 untuk tabel parse. Yang pertama, jika state S berisi A menghasilkan alfa kali X Y, di mana X adalah terminal, maka pop string dari stack jika token adalah X dan state S berisi A menghasilkan alfa kali XY, maka state baru dipush ke dalam stack yang berisi alfa kali A menghasilkan alfa X kali Y. Jika token bukan X untuk beberapa item di dalam stack X, maka berikan penjelasan error. Yang kedua, jika state memiliki item lengkap A menghasilkan Y, maka langkah berikutnya A menghasilkan Y. Reduksi XS menghasilkan S kecil, di mana S adalah state awal yang diterima, memberikan input kosong dan pesan kesalahan apabila input tidak kosong. Ya, jadi adalah SLR1 parsing atau simple LR1 parsing. Algoritma SLR1 parsing yang pertama, jika state S berisi A menghasilkan alfa kali X beta, di mana X adalah terminal dan X adalah token berikutnya dalam string masukkan, maka shift ke stack dan state baru dipush ke stack A menghasilkan alfa X kali B. Kemudian yang kedua adalah jika state S adalah A menghasilkan Y dan token berikutnya adalah follow tanda kurung huruf A, maka berikutnya reduksi A menghasilkan Y kali A oleh S titik koma atas menghasilkan S, di mana S adalah state awal. Maka aturan diterima apabila input berikutnya adalah $. Dalam beberapa kasus, state baru dihitung sebagai berikut: hapus Y dan semua state yang berhubungan dari state parsing. Kemudian buat state yang dimulai dari Y
di mana B menghasilkan alfa kali A kali beta. Push A ke dalam state dan push B menghasilkan alfa A kali beta. Kemudian yang ketiga, jika input berikutnya bukan kedua kasus di atas, maka berikan penjelasan error algoritma SLR dalam tanda kurung tanda error, tanda seru digunakan apabila yang pertama, untuk semua A menghasilkan alfa kali X beta dalam S dengan X adalah terminal. Tidak ada B menghasilkan Y pada S dengan X adalah follow B. Yang kedua, untuk A menghasilkan alfa dan B menghasilkan beta pada S, maka follow A dan follow B adalah empty. LR1 parsing, kesulitan pada SLR1 adalah menerapkan lockheed pada transisi LR0, di mana SLR0 mengabaikan lockheed dengan menggunakan LR1 parsing, membangun transisi baru untuk membuat lockheed dari awal. Algoritma tabel LR1 yang pertama, jika state S berisi banyak LR1 yang berasal dari bentuk tanda kurung siku, A menghasilkan alfa kali X beta, A kecil, di mana X adalah sebuah terminal dan X adalah token dalam string input berikutnya. Maka action adalah shift input token tersebut dalam stack, dan state baru di-push ke dalam stack kurung siku. A menghasilkan alfa X kali B, A kecil. Yang kedua, jika state S berisi LR1 tanda kurung siku, A menghasilkan A, A kecil, dan token berikutnya adalah string input adalah A, maka action adalah reduksi aturan A menghasilkan alfa. A direduksi dengan aturan S tanda petik menghasilkan S, di mana S adalah state awal sama dengan diterima. Ini terjadi jika input token adalah $, artinya sudah diterima. Dalam kasus lain, state baru dibentuk sebagai berikut. Hapus string alpha dan semua state yang berhubungan dengan state parsing. Bangun state transmisi dari bentuk tanda kurung siku, B menghasilkan alfa kali A beta, B kecil. Push A ke dalam stack dan push stack tersebut dengan tanda kurung siku. B menghasilkan alfa kali beta, B kecil. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga, jika input berikut bukan dua kasus di atas, maka beri penjelasan error atau tidak berhasil. Di LR1 parsing atau lockheed LR parsing,
LA-LR didasarkan pada pengamatan bahwa dalam banyak kasus pembentukan transisi LR1 adalah karena sebagai adanya banyak state yang berbeda yang memiliki set yang sama komponen pertamanya, atau biasa pada loket simbol. Inti dari keadaan transisi dari LR1 inti dari keadaan transisi dari LR1 adalah himpunan LR0, item yang terdiri dari komponen-komponen pertama LR1 di state. Untuk membentuk transisi LA-LR1 dari LR1, prinsip yang harus ada dua prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu transisi dari LR1 merupakan transisi dari LR0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu diberikan dua state, yaitu S1 dan S2 dari transisi LR1 yang memiliki inti yang sama. Misalkan ada transisi pada simbol X dari state S1 menuju T1, dan juga ada transisi X dari state S2 ke state T2. Sementara T1 dan T2 memiliki inti yang sama. Jadi itu video dari saya terkait teknik kompilasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.